Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab selanjutnya, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab 886. Namun Kuskan tak menyerah. Jadi, tetap saja, mereka mengirim orang-orang untuk melacak kasus ini dengan penuh semangat, dan di saat yang sama, mereka juga mulai secara diam-diam menyelidiki keberadaan Bella Kiao melalui saluran lain. Faktanya, Bella Kiao hilang kali ini, bukan kecelakaan di tempat, dan meskipun dia khawatir, dia tidak terlalu khawatir. Karena dia tahu bahwa ada dua gelombang orang yang ingin menangkap Bella Kiao sekarang, dan karena pihak lain hanya menangkapnya pergi daripada membunuhnya di tempat ketika mereka punya kesempatan, itu berarti hidup Bella Kiao akan baik-baik saja, untuk saat ini. Tapi jangan pikirkan, tekanan udara di kastil masih rendah. Semua orang bisa merasakan kemarahan Gu Xiqian. Atas insiden ini, beberapa pengawal yang menemani mereka kali ini dan bertanggung jawab atas keamanan kedua pria tersebut menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Bella Kiao menghilang karena kelalaian mereka. Dan sekarang, semua orang ini telah menerima hukuman atas kejahatan mereka. Yang paling sulit dari semuanya adalah Su Cheng. Dia tidak menyangka ini terjadi ketika itu hanya sesaat karena kecerobohan. Berpikir tentang wajah Xiao Yue yang polos dan kepercayaan yang diberikan Bella Kiao padanya sebelumnya, jika mereka berdua benar-benar ada hubungannya dengan satu sama lain, aku benar-benar tidak akan bisa mati. Pencarian intensif terus berlanjut. Di sisi lain ruangan, Joaki terbangun dan mendapati hari sudah malam. Di sekelilingnya gelap gulita, tangan dan kakinya diikat, dan mulutnya diisi dengan kain lap, dan bahkan matanya ditutupi dengan selembar kain. Ketika dia bangun, dia berjuang tanpa sadar dan segera berhenti bergerak ketika dia menyadari situasinya. Lonceng alarm jantung berdering. Tempat apa ini? Di mana dia? Bella Kiao merasa sedikit pusing dan sakit di bagian belakang lehernya, dan kemudian teringat bahwa dia telah menemani Xiao Yue ke kamar mandi dan dipukul di pintu. Itu masuk akal untuk mengatakan bahwa menurut keahliannya yang biasa, bahkan dengan luka-lukanya, tapi jika seseorang benar-benar menyerangnya dari belakang, biasanya mustahil untuk melakukannya dalam satu gerakan. Dia memiliki keyakinan pada kewaspadaan dan intuisi yang telah dia latih selama bertahun-tahun berenang di tepi hidup dan mati. Tapi kali ini, Anda terjebak. Dia berbaring di lantai, mengingat semua detail dari apa yang telah terjadi sebelum dia pingsan, yang mengingatkannya bahwa dia telah cukup berubah bentuk pada saat itu. Pada saat itu, dia sangat pusing, sehingga menyebabkan reaksinya menjadi beberapa detak lebih lambat juga. Sial, dia seharusnya tidak minum minuman itu. Gelas anggur itu tidak akan membuatnya mabuk, tetapi tidak jika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Tapi seharusnya tidak. Di masa lalu, ketika dia berada di Vermilion Hall, dia telah melatih tubuhnya, pada saat itu, untuk kebal terhadap berbagai obat untuk mempertahankan diri. Beberapa yang tidak dapat mempraktikkan kekebalan sendiri telah menyuntikkan narkoba, jadi jika mereka menggunakan narkoba sendiri, biasanya tidak berhasil. Apa yang terjadi di sini? Bella Kiao bingung. Kemudian, berpikir bahwa saya toh tidak bisa mengetahuinya, saya sama sekali tidak memikirkannya. Dia berjuang dan menemukan bahwa tali di sekitar tangan dan kakinya diikat dengan erat, tidak dengan cara yang biasa, tetapi dalam semacam simpul yang unik untuk sang jalan. Bukan perjuangan oke, selama orang itu berjuang, hanya akan memperebutkan simpul itu semakin erat, kini hanya terasa tali itu hampir tercekik ke dalam daging, kencang tak tertahankan. Georgi menarik napas dalam beberapa kali. Tak berdaya, tidak dapat bergerak, mata tertutup, dan tidak dapat melihat apapun, saya harus berkonsentrasi dan mendengarkan dengan cermat gerakan di sekitar saya. Sepi di sekitar sini, begitu sunyi seperti tinggal di ruang tertutup, bahkan tidak ada suara angin yang bertiup. Jika bukan karena lantai asli yang sedikit lembab di bawahnya, dia hampir akan mengira dia mati di jalan kuning karena keheningan. Georgi memikirkannya, tapi pada akhirnya dia menggigit peluru dan berjuang untuk duduk. Dia tidak tahu siapa yang telah menjatuhkannya dan mengikatnya di sini, tetapi dia hanya merasa hati-hati dan menyadari bahwa dia tidak terluka atau merasa tidak nyaman dimanapun. Jadi, jelas, pria lain itu telah menjatuhkannya dan membawanya ke sini, dan sejauh ini tidak menyakitinya. Biasanya jika Anda benar-benar memiliki dendam terhadap seseorang dan ingin membuatnya terbunuh, Anda bisa melakukannya jauh sebelum Anda menahannya. Jadi, saat ini Bella Kiao tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri. Dia sekarang khawatir tentang orang lain, Bulan. Bahkan, dia samar-samar merasakan di dalam hatinya bahwa pasti ada hubungan antara orang-orang yang menangkapnya kali ini dan dua gelombang orang yang mencoba memburunya terakhir kali. Mereka bukanlah orang yang akan melakukan sesuatu yang tidak berguna, dan fakta bahwa mereka telah menangkap diri mereka sendiri tanpa secara langsung menginginkan nyawanya sendiri berarti bahwa mereka berguna bagi mereka. Yang berguna mungkin sedikit menderita, tapi nyawa mereka pasti aman. Kebalikan dari itu adalah pria yang tidak berguna.
Karena Anda tidak dapat membunuh yang berguna, yang tidak berguna mungkin tidak. Saat ini, Bella Qiao belum mengetahui identitas asli Xiao Yue, sehingga di matanya, Xiao Yue hanyalah seorang maid biasa. Mungkin para pria, yang melihatnya sendiri, telah menangkapnya bersama mereka untuk mencegahnya kembali dan memberitahu mereka, atau karena alasan lain. Tapi berdasarkan apa yang baru saja dia tentukan melalui pendengarannya, tidak ada orang lain selain dirinya sendiri. Kemana orang-orang itu membawanya ketika Luna tidak ada di sini? Bella Qiao tidak berani membayangkan bahwa, bagaimanapun, Xiao Yue tidak hanya tidak berguna bagi mereka, tetapi juga sebuah kecelakaan. Cara mereka melakukannya, mereka mungkin akan membunuhnya. Begitu dia memikirkannya, Georgi tidak bisa menahan perasaan cemas. Dia tidak ingin membayangkan bagaimana dia akan menghadapi Susung dan dirinya sendiri jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yue. Tang Qi telah meninggal karena dia melihat refleksi Qi di Xiao Yue, jadi baiklah padanya. Apakah karena sedikit kebaikan yang saya tunjukkan padanya juga telah membawanya ke nasib yang menyedihkan ini? Tidak mungkin. Dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Memikirkan hal ini, Bella Qiao mulai bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu di mana dia sekarang, tetapi hanya menilai dari papan lembab yang dia rasakan di bawahnya, dia mengira dia berada di sebuah rumah kayu. Dia mencoba merasakan sekelilingnya, tetapi tangan dan kakinya terikat dan dia tidak bisa bergerak, jadi dia harus bergerak sedikit dengan kakinya. Butuh waktu lama, dan Georgi hampir berkeringat, sebelum dia pindah ke satu sisi dinding. Tali di sekitar pergelangan tangan dan pergelangan kaki menjadi semakin kencang saat mereka berjuang dengan kekuatan gerakan, hampir berdarah karena pencekikan. Tapi dia tidak menyadarinya, dia membelakangi dinding, meraba-raba dengan telapak tangannya sedikit demi sedikit. Setengah lusin kali, tiba-tiba matanya berbinar. Dia menyentuh celah besar yang, jika dia menebak dengan benar, akan menjadi pintunya. Dia sangat beruntung. Hati Bella Qiao sangat senang karena dia berdiri perlahan saat dia mengikuti pintu ini. Setelah beberapa saat, dia menyentuh kenop pintu di belakang punggungnya. Bab 887. Memutar dengan keras, bukan memelintirnya. Seseorang seharusnya menguncinya dari luar. Ini juga diharapkan oleh Bella Qiao, dan dia berpikir, pada akhirnya, tidak akan mengganggu tempat itu lagi, tetapi untuk mengikuti pintu ini dan merasakan sisi inci demi inci. Saat ini, tidak jauh dari pondok ada sebuah villa. Seorang pria duduk di depan monitor dengan segelas anggur merah di tangannya, menyesapnya saat dia melihat gambar di monitor. Pada gambar, di tengah rumah kayu bobrok, perempuan itu berjuang untuk merasakan sesuatu di sepanjang dinding sedikit demi sedikit. Orang yang meraba-raba sepertinya juga berkonsentrasi pada sesuatu dengan telinganya. Dia tidak mengangkat alis dan bertanya, apa yang dia lakukan. Di belakangnya, seorang pria dengan topeng perak di wajahnya berdiri dengan tangan terlipat dan berkata, mungkin mengamati lingkungan. Pria itu terkejut, lalu tertawa, menarik. Pria bertopeng perak memandangnya dan bertanya, Tuan Balai, saya tidak pernah benar-benar mengerti mengapa kami menangkapnya. Pria yang dikenal sebagai pria di aula berkata dengan suara yang dalam, apa? Apakah kamu takut? Pria bertopeng itu mengerutkan kening. Bukannya aku takut, hanya saja yang ada di keluargaku sekarang keluar mencari seseorang setiap hari seperti orang gila. Dia mengambil beberapa aula kami, dan dia tidak membeda-bedakan. Dia mencari kemana-mana. Apa yang saya khawatirkan adalah setelah sekian lama, dia akan selalu menemukan beberapa jejak, dan ketika dia mendatangi kita, saya hanya takut. Petik 2. Hanya takut pada apa? Master Hall menoleh padanya dengan tatapan tersenyum. Kamu pikir kami, Asosiasi China, tidak bisa melawan Gu Laosan? Pria bertopeng itu menundukkan kepalanya di hadapan tatapannya yang membara. Saya tidak berani, saya hanya berpikir situasinya rumit dan ada kekuatan lain yang telah ikut campur dalam masalah ini baru-baru ini, dan saya khawatir saya akan duduk di tangan saya. Pria itu mendengus dan menoleh, menyeringai. Jangan khawatir, tidak akan ada yang bisa duduk santai dan menuai manfaatnya. Karena saya tidak pernah memberi orang kesempatan itu. Dia berkata, sambil menyesap anggur merah lagi, hanya untuk melihat lebih banyak burung pemangsa saat dia melihat rekaman pengawasan lagi. Pria bertopeng itu tidak berani berkata apa-apa lagi saat melihat ini. Dan pada saat itu, ada ketukan di pintu. Dia berteriak, masuk. Seorang pria jangkung dan kurus baru saja masuk. Rokugan, itu dia, membuatku sangat sulit menemukanmu. 6 dewa menoleh dan tersenyum ketika mereka melihat tamu itu. Su Chang sedih, akhir-akhir ini kamu adalah orang yang sibuk. Kamu telah berkeliling dunia sepanjang hari, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mencariku? Dia berkata, berdiri dan berjalan ke arah tamunya untuk pelukan sopan. Su Chang dengan sedih tersenyum dan berkata, sesibuk saya tidak sesibuk 6 dewa. Aku berkata, dan mataku tertuju pada layar pengawasan di depanku. Sebuah kekhasan alis, terhindar. Yo,
Apa yang membawanya ke sini? 6 dewa menatapnya dan kemudian ke layar pengawasan. Panjang sedih, ini adalah kenalan lamamu. Adik kecil, tidakkah sakit melihatnya di tanganku sekarang? Su Changbei memberikan senyuman tipis dan dingin. Tertekan tentang apa? Ini tidak seperti kamu akan membunuhnya. 6 dewa tersedak, diikuti dengan tawa. Dia mengulurkan tangannya, menepuk pundaknya, dan berkata, kamu benar, saya juga mengikuti perintah bos dan menangkapnya untuk beberapa barang. Sedangkan sisanya, saya tidak yakin. Jangan khawatir, saya tahu dia adalah adik perempuanmu. Ketika barangnya tiba, aku akan melepaskannya secara alami. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Petik 2. Kataku, dan menatapnya dengan tajam. Namun, Su Chang sedih seolah tidak melihatnya, dan langsung mengambil sepotong buah dari meja dan memakannya. Kemudian berkata perlahan, untuk memulai bisnis, saya datang untuk menemukan Anda hari ini, dan saya benar-benar tidak akan rugi. Rokugan menggeser anggurnya perlahan dan menatap jauh ke matanya. Ada apa, katamu? Ini masalahnya. Su Chang dengan sedih menyeret kursi untuk duduk dan mulai menceritakan secara detail apa yang akan dia katakan. Kedua pria itu sedang berbicara di dalam rumah, dan pria bertopeng itu berbalik dan keluar ketika dia melihat mereka. Itu menunggu sampai setengah jam kemudian sebelum kedua pria itu menyelesaikan diskusi mereka. Su Chang dengan sedih berdiri dari kursinya dan tersenyum, kalau begitu masalah ini ada di tangan saudara 6 dewa. 6 dewa mengepalkan tangannya dan tersenyum, orang yang egois, katakan apa yang tidak, tolong. Karena tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Baik, ketika Su Chang sedih sampai di pintu, 6 dewa tiba-tiba berbicara lagi, hei, benar-benar tidak perlu bagiku untuk menunjukkan belas kasihan kepada adik perempuanmu itu, ya. Su Changsheng sudah berdiri, memalingkan kepalanya, dia tampak tersenyum, jika saudara dewa ke-6 merasa bahwa aku membutuhkan belas kasihanmu, maka tetaplah bantu, jika saudara dewa ke-6 merasa bahwa kamu tidak melakukannya, maka kamu tidak perlu, tidak benar-benar ada hubungannya dengan saya, itu semua terserah saudara dewa ke-6. Petik 2. Setelah itu, pria itu berbalik. 6 dewa membeku di sana. Beberapa detik kemudian, pria bertopeng perak masuk dari luar dan mengerutkan kening dengan dingin saat dia melihat ke arah Su Changrif pergi. Hall Master, apa yang anak ini maksud dengan itu barusan? Senyuman lucu asli di wajah 6 dewa telah disingkirkan, dan yang tersisa hanyalah tatapan dingin dan acuh tak acuh. Yah, apa gunanya? Tapi itu hanya memberitahuku bahwa aku tidak perlu mengujinya ratusan kali. Dia berkata, dan kemudian berbalik, dan melihat layar pengawasan itu. Dengan suara dingin, dia berkata, pergi dan bawakan aku pria itu. Pria bertopeng perak itu berhenti dan segera berkata, ya. Georgi kesulitan mencari-cari di seluruh ruangan dan sampai pada suatu kesimpulan. Itu adalah rumah kayu tertutup, kecil, sekitar 20 kaki persegi, dengan pintu menghadap ke depan, jendela di sebelahnya yang telah dipaku tertutup, dan sedikit suara air mengalir di belakangnya, diduga sungai atau danau atau semacamnya. Rumah itu lembab, dan ketika dia baru saja menyentuh sudut, dia telah menyentuh sesuatu yang basah dan terjaring, dan jika dia menebak dengan benar, itu adalah alat pancing untuk memancing. Rumah yang dulunya ditempati oleh para nelayan itu digunakan untuk mengurungnya. Dengan menahannya di sini, bukan di markas besarnya sendiri atau tempat rahasia, tampaknya gelombang lain itu belum tentu yang dia spekulasi. Saat aku memikirkannya, aku mendengar langkah kaki datang dari luar. Dia sangat bingung sehingga dia segera duduk kembali. Pria bertopeng perak membuka pintu dan melihatnya duduk di sana dengan baik, merasa sedikit geli memikirkan apa yang baru saja dilihatnya di monitor. Dia berjalan ke arahnya, melepaskan bola kain dari mulutnya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu sudah bangun, mengapa kamu tidak menelepon seseorang? Suara pria itu agak serak di kedalamannya, dan Kitty yakin bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, kamu ini siapa? Pria bertopeng perak mengangkat alisnya dan tersenyum lagi. Jangan khawatir, cepat atau lambat kamu akan tahu, tapi tidak sekarang. Dia berkata, membungkuk dan mengambilnya dengan segenggam. Bab 888. Kitty berjuang tanpa sadar, tetapi lengannya dipegang erat dalam genggamannya dan dia tidak bisa bergerak, jadi dia harus menatapnya dengan keras melalui selembar kain. Pria bertopeng itu tersenyum muram melihat pemandangan itu. Tapi pada akhirnya, tanpa mengatakan apa-apa lagi padanya, dia bersandar tepat di atas bahunya dan menuju keluar. Bella Kiao merasa ngeri. Dengan kaki terangkat, rasa tidak aman di hati seseorang semakin kuat. Dia tidak tahu siapa pria ini dan kemana dia akan membawanya, jadi dia selalu dalam keadaan shock. Diam-diam menyimpan kekuatannya untuk bertarung sampai mati. Namun, sebelum lengannya bergerak, saya mendengar suara dingin pria itu.
Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda, saya tidak ingin memukul seorang wanita, jadi jangan mencoba menantang kesabaran saya, bersikaplah dan saya akan menurunkan Anda ketika kita sampai di tempat itu. Bella Kiao hendak bergerak dan tiba-tiba membeku di sana. Pundak pria di bawahnya lebar dan kuat, otot-otot yang menggelitik perutnya. Terbukti bahwa pihak lain juga merupakan seniman yang berlatih. Sekarang tangan dan kakinya terikat, dia tidak bisa bergerak dengan mudah dan berada di tangan orang lain, jadi karena hidupnya tidak dalam bahaya, yang terbaik adalah patuh dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Berpikir seperti ini, otot-ototnya, yang tadinya tegang, berangsur-angsur mengendur. Setelah sekitar beberapa menit berjalan, Georgi mendengarkan langkah kaki, tidak seperti dia berada di luar lagi, tapi seperti dia di dalam dan menginjak karpet. Oleh karena itu, dia menyimpulkan dalam benaknya bahwa dia harus hampir sampai di tempat itu. Benar saja, mereka segera menghentikan dan menurunkannya. Pendeta, bawakan. Guru gereja. Gereja apa? Kitty Kiao mengerutkan kening. Saat saya bertanya-tanya, saya tiba-tiba merasakan kegelapan, dan kemudian sebuah tangan melingkari belakang kepalanya dan melepaskan ikatan kain yang diikat ke kepalanya sekaligus. Cahaya masuk ke matanya pada pandangan pertama, menembus cemberutnya dan menyempitkan matanya dengan keras. Kemudian, membukanya lagi, saya melihat sebuah ruangan yang rapi dan mewah di depan saya. Di depannya, ada seorang pria jangkung berdiri di depannya, seorang pria mengenakan jaket serbu hitam dan celana panjang hitam, dua tangan disalin di saku celananya, menatapnya dengan wajah merendahkan, yang tampak tersenyum. Nona Jo, aku sudah mendengar banyak tentangmu, dan akhirnya kita bertemu. Bella Kiao tercengang. Dia melihat ke wajah di depannya, dan tiba-tiba begitu banyak gambaran melintas di benaknya, seperti sebuah fragmen atau ribuan fragmen yang muncul dengan cepat. Kepalanya tiba-tiba sakit. Dia memegangi kepalanya, seluruh tubuhnya sakit dan berkeringat sekaligus. Ada desisan tekanan di tenggorokannya yang keluar, dan Georgi meringkuk di tanah kesakitan, seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah ini. Namun, saat ini, wajah itu tiba-tiba diperbesar. Dia menatapnya, seolah membujuk dengan lembut, dan berkata dengan lembut, Nona Jo, ada apa denganmu? Apakah ini terasa seperti sakit kepala? Kamu pasti mengira wajah ini terlihat tidak asing, bukan? Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Sayang, kita pernah bertemu sebelumnya, ketika kamu masih sangat kecil. Apakah kamu ingat ketika aku memegang tanganmu dan memelukmu dan membelimu permen? Kamu memanggilku apa saat itu? Petik 2. Bella Kiao menatapnya dan air mata mengalir dari matanya. Kakak, pria itu tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan, membelai wajahnya dengan tangan penuh kasih. Ya, saya adalah saudara laki-laki, jadilah baik dan jangan menangis, saudara laki-laki saya mencintaimu. Aku berkata, dan mengulurkan tangan dan menggendongnya di lantai. Di sebelahnya, pria bertopeng perak menyaksikan proses tersebut, seluruh tubuhnya terpana. Melihatnya memeluk Bella Kiao, terkejut, Hall Master. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. 6 dewa memotongnya dengan dingin, kamu keluar dulu. Ya, lembah lain berhutang kata-kata, tetapi Rokugan berbalik dan menatapnya dingin, dan akhirnya, pria bertopeng itu turun dengan marah. Georgi digendong ke kamar tidur olehnya. Sekarang, dia pucat, keringat membasahi pakaiannya, dan seluruh tubuhnya tampak seperti baru saja ditarik keluar dari air. Matanya saling memandang dengan tatapan kosong, dan setelah Rokugan menempatkannya di tempat tidur, dia membawa handuk dan dengan lembut menyeka butiran keringat dari wajahnya. Jojo, apakah kamu mengalami masa-masa sulit? Jadilah gadis yang baik, tutup matamu dan tidurlah, saudaraku ada di sini bersamamu. Georgi merasa bingung di kepala. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerogoti kepalanya, membuatnya sakit kepala dan lembah menguap. Ada potongan ingatan yang bukan miliknya yang mengalir keluar dari dalam pikirannya, membuat seluruh tubuhnya menahan guncangan. Dia memandang Rokugan dan tidak tahu mengapa, tapi dia secara intelektual ingin menolak, tapi mendengarkan kata-kata lembutnya, kelopak matanya benar-benar menjadi berat. Pada akhirnya, kesadaran tidak bisa menahan beratnya kelopak mata dan seluruh pria pingsan. Bangun lagi, sudah larut malam. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur mewah. Dengan keterkejutan di hatinya, Georgi bangkit dan menyentuh dirinya sendiri. Segera, kelegaan muncul. Untungnya, pakaian itu ada di sana dan tubuh tidak merasakan sesuatu yang aneh. Menjadi seorang wanita, tidak seperti pria, terkadang ketakutan terbesar adalah ditangkap oleh musuh, paling tidak karena takut akan kematian. Sebaliknya, itu adalah ketakutan akan penghinaan yang tidak manusiawi tentang kematian. Bella Kiao berpikir bahwa dia bukan orang yang tidak bersalah,
Tetapi jika pihak lain benar-benar berani menggunakan metode itu padanya, maka dia tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika dia berjuang untuk mati bersama mereka. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada apa-apa. Sementara dia lega, dia menjadi lebih penasaran untuk apa orang-orang ini membawanya masuk. Georgi turun dari tempat tidur dan keluar. Georgi turun dari tempat tidur dan keluar. Dia mengira orang-orang ini telah berusaha keras untuk menangkapnya, tetapi sekarang mereka harus di bawah pengawasan ketat. Memang tidak seperti ada tembok kuningan di luar, tapi setidaknya, banyak orang yang ditugaskan untuk mengawasinya dengan pasti. Tapi anehnya, dia terus berjalan keluar dari kamar tidur, ke ruang tamu, dan keluar dari ruang tamu. Dia tidak melihat orang lain kecuali dirinya sendiri sampai dia keluar dari pintu depan. Bella Kiao merasa ngeri, dan hanya merasakan jantung berdetak kencang di dadanya juga. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana, dan kemudian mencoba kabur. Lagi pula, jika Anda tidak mengambil kesempatan sebesar itu, kapan Anda akan menunggu untuk pergi? Dan aku tidak peduli apakah itu jebakan atau bukan, ayo pergi dulu. Memikirkan ini, dia berjalan cepat keluar. Namun, itu hanya 2 langkah keluar dari jalan ketika tiba-tiba saya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia berhenti, berbalik, dan melihat ke belakang. Villa di depannya kuno dan mewah, dan sebenarnya memiliki sedikit perasaan akrab dan intim. Apa yang terjadi? Dia yakin bahwa dia belum pernah ke sini sebelumnya. Tapi kenapa rasanya begitu akrab? Sekali lagi, rasa sakit datang dari pikiran. Dia tidak bisa membantu tetapi menutupi kepalanya dan menundukkan kepalanya, hanya untuk merasa ada sesuatu yang berdetak cepat di dadanya, akan melompat keluar dari tenggorokannya. Bab 889. Dia membungkuk, seluruh tubuhnya berjongkok di lantai karena rasa sakit. Di benakku, ada 2 suara yang terus berdetak. Pergi, atau tidak. Dia tidak tahu mengapa, dia sebenarnya memiliki perasaan samar tentang keterikatan pada tempat ini. Perasaan yang datang secara misterius, seolah-olah itu berakar di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama dia secara tidak sadar ditolak olehnya. Keringat dingin menetes di dahiku. Bibirnya menjadi sedikit putih, dan sebuah gambar tiba-tiba muncul dari kepalanya seperti film. Apa yang kamu lihat di sini, saudara? Saudari, jangan memetik bunga ini lagi, ini sangat indah, tidak akan cantik jika kamu melepasnya dan mati. Tapi bukankah bunganya indah untuk dilihat dan dipetik? Adikku kuno, dan hatiku tidak menyukai saudaraku lagi, iya. Gadis kecil itu mendengus keras dan pergi dengan suasana hati yang negatif. Anak laki-laki itu, yang jauh lebih tinggi darinya, melihat ini dan mengerutkan kening dengan susah payah dan malu, tetapi pada akhirnya dia maju dan menariknya kembali. Oke, jangan marah padaku, aku akan memilihkannya untukmu, oke. Gadis itu menatapnya dengan masam dan mengedipkan matanya yang berair. Sangat, betulkah? Anak laki-laki itu mengatupkan bibirnya dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Aku dalam perjalanan, kamu tunggu. Dia berkata, dan menuju ke petak bunga yang tumbuh di antara duri. Gadis kecil itu telah menunggu di sampingnya, menunjukkan ini dan itu dari waktu ke waktu, dan dengan riang mengarahkan bocah lelaki itu untuk memetik bunga untuknya, melihat bahwa dia telah memetik semua yang disukainya, dan menari dengan gembira. Anak laki-laki kecil itu di beberapa tempat telah ditusuk oleh duri dari semak duri, tetapi telah menggigit lebih dari yang dapat dia kunyah. Setelah sekian lama, dia akhirnya memetik cukup banyak bunga yang dia inginkan dan datang. Gadis kecil itu sangat bahagia karena dia mengambil bunga itu, membungkuk dan memberinya sebatang ke asteris seses di wajahnya, dan berkata dengan tajam, saudaraku adalah saudara laki-laki terbaik, hati paling mencintai saudara laki-laki. Anak laki-laki itu memandangnya tanpa daya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini sudah larut, dan Ama masih menunggu kita di rumah, jadi ayo kita kembali. Gadis kecil itu mengangguk dan anak laki-laki itu mengulurkan tangan untuk meraih tangannya, dan bersama-sama mereka pulang ke rumah. Saat matahari terbenam, sinar matahari kemasan jatuh ke tubuh pendek kedua pria itu, membentangkan pantulan mereka untuk waktu yang sangat lama. Kitty Jo tersentak bangun. Dia membuka matanya lebar-lebar karena ngeri, tidak bisa mempercayai gambar yang dia lihat di kepalanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan gambar-gambar ini? Jelas dia belum pernah melihat anak laki-laki kecil itu sebelumnya, tidak pernah berada di tempat ini sebelumnya, apalagi hal-hal yang terjadi dalam gambar itu. Tapi kenapa gambaran-gambaran ini begitu jelas di benaknya? Begitu jelas sehingga seolah-olah hal itu benar-benar terjadi padanya, gadis kecil yang rapuh dan mungil di sana, siapa dia jika itu tidak terlihat seperti dia saat kecil? Jadi, apakah itu benar-benar dia? Dia pernah ke sini. Dan saudara laki-laki, siapa dia lagi? Bella Kiao tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah memanggil seseorang saudara sebelum dia pingsan. Wajahnya menjadi putih seperti spray.
Meringkuk di lantai, memegangi kepalanya, dia melawan dengan putus asa. Tidak, bukan itu bukan ingatannya. Dia adalah Georgi kecil yang telah ditinggalkan oleh ayahnya sebagai seorang anak di kota kecil, dan yang tinggal bersama ibunya. Dia dibesarkan di panti asuhan oleh ayah tirinya, yang mengusirnya dari rumah ketika dia berusia 8 tahun, dan menemukan kakeknya sendiri, direktur panti asuhan, dan memintanya untuk menerimanya. Dia tidak ada hubungannya dengan gadis kecil dalam gambar. Dia tidak akan pernah bisa hidup seperti itu. Jadi semua itu tidak benar. Bella Kiao dengan putus asa menyangkalnya, dan saat itu, di sebuah kamar di villa, Rokugan dan pria bertopeng perak diam-diam menonton semua yang ada di layar pengawasan. Saat aku melihat, Bella Kiao jelas keluar dari pintu, tapi dia berhenti di tempatnya, bahkan memegangi kepalanya kesakitan. 6 dewa itu tertawa pelan. Dia mengangkat gelasnya, menyesapnya, dan berkata, "Asui, Anda tahu, saya benar bertaruh." Pria yang dia panggil Asui melihat wajahnya tenggelam dan mendengus pelan. "Saya pikir itu adalah orang yang berkemauan keras, tetapi itu hanya beberapa saat sejak saya memiliki banyak keraguan diri, dan hanya itu yang terlihat." 6 dewa mengangkat alis mereka mendengar berita itu. "Lalu gelengkan kepala Anda." "Tidak, kamu salah." Asui tercengang. 6 dewa berkata dengan suara yang dalam, "Jika bukan melalui metode lain, hanya hipnosis, saya tidak yakin saya akan membuatnya mempercayai itu, jadi saya sebenarnya telah melakukan sedikit pekerjaan padanya, sebelum hari ini." Petik 2. Asui terkejut dan bertanya, "Tangan dan kaki seperti apa?" 6 dewa menatapnya dan tersenyum, "Apakah kamu lupa botol yang kuberikan padamu sebelumnya sehingga kamu bisa memberikannya kepada Yue Ling untuk digunakan padanya?" Sui semakin bingung mendengar berita itu. "Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa itu hanya dupa ketenangan biasa? Tujuannya adalah untuk membuatnya melonggarkan kewaspadaannya terhadap Yue Ling dan mendapatkan bantuannya sehingga dia akan cukup baik untuk membawa Yue Ling keluar nanti dan memberi kita kesempatan untuk melakukannya." Petik 2. 6 dewa menggelengkan kepala. "Jika kau hanya ingin membantu Yue Ling mendapatkan bantuannya, ada banyak cara untuk melakukan itu, tidak perlu menyia-nyiakan hal baik seperti itu. Kau tahu, benda itu diturunkan kepadaku oleh tuanku, hanya ada sedikit botol itu di dunia, dan sekarang semuanya digunakan padanya." Petik 2. "Tapi selamatkan aku, kamu tahu, dia masih menolak untuk sepenuhnya percaya bahwa dia adalah adikku. Cek, Gusikian telah melatih seseorang yang benar-benar luar biasa." Dia berkata, dan bahkan menyisakan ujung bibirnya untuk menyesap lagi anggurnya. Asui, bagaimanapun, menatap dengan takjub. "Maksudmu, yang kamu berikan kepada Yue Ling sebelumnya adalah..." 6 dewa mengangguk. "Botol air dewa terakhir di dunia hilang begitu saja, jika saya tidak memikirkan tentang karir hebat masa depan saya tidak akan bisa melepaskannya, tetapi jika saya benar-benar bisa menggunakannya untuk lasso Gusikian dan benar-benar menghancurkan korps naga, dan kemudian menjatuhkan keluarga Gu China, akan menjadi hal yang baik untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu." Petik 2. Saat Sui mendengarkan kata-katanya, matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kegembiraan. "Kamu benar, wanita ini sangat penting bagi Gusikian, selama dia berada di tangan kita selama sehari, Gusikian akan cemburu pada kita selama sehari, dan kemudian tidak akan mudah bagimu untuk mengambilnya." Dia jatuh. Petik 2. 6 dewa mendengarkan dan tertawa. Dan saat itulah rekaman pengawasan bergerak. Mereka berdua berhenti tertawa dan melihat gambar itu. "Saya melihat orang dalam gambar itu, dan setelah perjuangan yang menyakitkan, dia bangun." Dia menegakkan tubuh, pandangan tekad di matanya, dan kemudian melangkah maju, mengambil 1 langkah keras pada satu waktu. Keduanya pucat. 6 dewa mendengus. "Aku tidak berpikir kemauan itu benar-benar kuat, tapi datang kemana-mana dan mencoba melarikan diri. Bahkan tidak dekat." Bab 890. Dia berkata, dan memerintahkan Ashui, "Pergi dan bawa dia kembali padaku." Ashui menjawab dengan suara yang dalam, "Iya." Di luar, Georgi masih meronta-ronta. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan ingatan ini yang tiba-tiba muncul entah dari mana di benaknya, yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus pergi sekarang. Tidak ada alasan lain selain itu, dia merasakan, dari sini, bahaya besar selain perasaan keterikatan yang tersembunyi dan tidak bisa dijelaskan. Jadi, sebuah suara di kepalanya menyuruhnya lari. Lari. Dia mengertakkan gigi, berdiri dan tersandung. Namun, pada saat itu, bayangan tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Kemana perginya Nona Jo dengan ini? Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah pria dengan topeng perak di wajahnya. Dia memucat dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu ini siapa?" Pria bertopeng perak tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Kiao sangat ingin tahu tentang identitas kita, mengapa kamu tidak tinggal dan melihat baik-baik? Mungkin jika kamu tinggal kamu akan mengetahui siapa kami."
Bella Kiao mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dia sekarang berada dalam tubuh yang berbeda, terlalu lemah untuk menggunakan setengah kekuatannya, dan tidak tahu apa yang telah dilakukan orang-orang ini padanya. Jadi, dengan paksaan saja, dia sekarang bukan tandingan pria di seberangnya. Apa yang harus dilakukan? Dia sedang merenung, tetapi saat itu, angin kencang tiba-tiba menghampirinya. Dia terkejut, dan dengan reaksi naluriah bawah sadarnya, dia menghindar. Pria bertopeng perak menghentikan gerakannya dan tertawa, tentunya kamu memiliki keterampilan yang luar biasa, tapi sayangnya, kamu tidak bisa melarikan diri, Bella Kiao, kamu dapat mengabaikan keselamatanmu sendiri, tetapi apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana gadis yang tertangkap dengan Anda lakukan sekarang? Apakah Anda tidak ingin tahu mengapa kami membawa Anda ke sini? Anda benar-benar sangat ingin pergi tanpa mencari tahu apa-apa. Petik 2. Bella Kiao terguncang. Ya, pria itu telah berbicara dengan ancaman lembut hatinya. Pertama, dia ingin mencari tahu siapa orang-orang ini dan apa tujuan mereka menangkapnya. Kedua, dia memang mengkhawatirkan keselamatan Moon, karena sampai sekarang, sudah lama sejak dia bangun, namun dia belum pernah melihat Moon atau bahkan mendengar apapun tentangnya. Hati asli masih membawa kebetulan yang mungkin hanya dirinya sendiri yang orang-orang ini coba tangkap, tetapi pada saat itu, meskipun Moon ada di sana, mereka terlalu merepotkan untuk membawa satu orang lagi bersama mereka, jadi mereka membuatnya pingsan dan meninggalkannya di sana, jadi mereka seharusnya tidak membawanya. Dengan begitu, bulan kecil tidak akan berada dalam bahaya. Tapi sekarang, mendengarkan dia, jelas bahwa mereka juga memiliki bulan. Pikiran Bella Kiao tertuju pada gagasan untuk segera pergi. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang kamu inginkan? Pria bertopeng perak tersenyum sedikit dan tanpa diduga tidak melakukan apa-apa lagi, malah membuat isyarat mengundang. Silakan masuk ke dalam, Nona Jo, dan bos kami secara alami akan menjelaskan semuanya kepada Anda. Ketika dia selesai, dia membungkuk dan mengundangnya untuk masuk. Bella Kiao ragu-ragu, mengetahui di dalam hatinya bahwa dia sopan di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memberikan dirinya pilihan kedua. Jadi, cukup juga menenggelamkan hatinya, bagaimanapun, tidak ke sarang harimau, tidak peduli apa naga dan sarang harimau, dia mendobraknya. Jadi, juga menegakkan dan melangkah ke dalam. Di ruang tamu yang mewah, Rokugan pernah keluar dan duduk di sofa menunggunya. Begitu Kitty Kiao masuk, dia melihat pria itu duduk di sosok di sofa, matanya sedikit menggelap. Dia berlutut dan berjalan. 6 dewa mengangkat kepala mereka. Mata mereka bertemu, dan perasaan indah muncul kembali dari lubuk hati Bella Kiao. Terlalu familiar, seolah-olah wajah itu, mata itu, telah terpatri di benaknya sejak lama, begitu akrab, begitu akrab. Seorang saudara, hampir siap untuk diteriaki. Tapi saat itu mencapai tenggorokannya, dia tertahan oleh nyawa Georgi. Dia mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan keras kepala. Mata Rokugan berkedip karena terkejut. Itu selalu diketahui bahwa orang di depannya berkemauan keras, tapi aku tidak menyangka akan sekuat ini. Anda tahu, dia telah memberinya 2 botol canging eliksir, ditambah metode hipnotisnya sendiri, jadi masuk akal jika jantungnya tidak mengalami generasi. Namun, dia tidak menaruh pikiran di wajahnya, sebaliknya, dia memberikan senyuman yang sangat lembut dan berkata, duduklah dan katakan apa yang ingin kamu katakan. Nada suara, senyuman, kebaikan benar-benar seperti saudara yang tidak berbahaya di sebelah. Tetapi semakin banyak pihak lain melakukan ini, semakin banyak kewaspadaan meningkat di hati Bella Kiao. Dia tahu bahwa di dunia ini, semua hal yang cenderung menyimpang adalah iblis. Orang-orang ini telah bersusah payah untuk mendapatkan diri mereka sendiri di sini dan menguncinya, dan sama sekali tidak mereka ingin berbicara dengannya dan berbicara dengannya. Di sini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan duduk dengan murah hati. 6 dewa memiliki sepoci piring teh di depan mereka. Di baki teh, ada 2 cangkir teh, dan 1 teko. Teh sudah diseduh di teko, dia mengangkatnya dan menuangkan 2 cangkir, menyerahkan 1 padanya, dan berkata, pelayan baru saja mengirim motif sebelum hujan, coba saja. Bella Kiao melihat secangkir teh dan tidak bergerak. 6 dewa tersenyum, tidak terkejut, dan menyesap cangkir mereka sendiri. Hanya setelah meminumnya barulah kamu berkata, jangan khawatir, jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan duduk di sini saat ini, jadi itu hanya secangkir teh biasa, itu tidak beracun. Kataku, menyesap lagi sendiri untuk menunjukkan bahwa dia bisa rileks. Ujung jari Georgi bergerak, dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa haus yang panas di tenggorokannya dan meminumnya. 6 dewa melihat situasinya. Dia tertawa, apakah kamu merasa aneh? Siapa saya, dan mengapa kami menangkap Anda? Anda pasti memiliki banyak pertanyaan di kepala Anda sekarang, kan? Bella Kiao menatapnya dengan mata dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi tatapan itu dengan jelas menjawab ya. 6 dewa tertawa,
nampaknya tidak berdaya dan sedih, dan menggelengkan kepala mereka, berkata, aku juga tahu bahwa membawamu ke sini sendiri dengan cara ini pasti akan membuatmu membencinya, dan mungkin saja kau menyangkal aku lagi karena itu. Petik 2. Bella Kiao mengerutkan kening. Dengan tajam mengekstrak dua kata kunci dari kata-katanya, dia bertanya secara retoris, mengenalmu? Enam dewa mengangguk. Dia memandang Bella Kiao dengan serius dan bertanya, Bella Kiao, apakah kamu benar-benar tidak mengingatku sama sekali? Kamu benar-benar tidak ingat siapa aku. Tampilan itu, tampaknya, sangat bersemangat, dan, tampaknya, menyiratkan sedikit rasa sakit. Georgi menatap matanya dan tiba-tiba bayangan itu muncul di benaknya. Foto seorang anak laki-laki dan perempuan kecil, keduanya sedang bersenang-senang bersama, memetik bunga dan layang-layang terbang.